Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan kali ini, kita ingin membahas satu kata penting yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu the power of forgiveness, kekuatan pengampunan. Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk mengatasi yang secara manusiawi tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan Yesus sejak awal karyanya menjadi warta pewartaannya pertobatan dan pengampunan. Kita perlu diajari cara memaafkan. Pengampunan bukanlah naluri. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan kebanyakan orang secara otomatis. Jika iya, dunia akan menjadi tempat yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kita belajar bersama supaya kita memiliki metode, cara untuk membantu kita memaafkan dengan mudah, dan secara teratur kebencian dapat menumpuk. Kita bisa tidak puas tentang kehidupan atau kecewa terhadap sesama manusia. Marilah kita langsung saja memasuki pembahasan aturan yang kelima dari The Golden of Rules of Merit. Selamat menikmati tayangan berikut ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada setan. Efesus 4:26. Kemarahan yang dialami dan terjadi dalam relasi pasutri pada hidup keluarga bisa membawa dua akibat yang fatal. Pertama, bahwa keintiman relasi suami istri bisa hilang. Dasar dari keintiman adalah kepercayaan. Kepercayaan itu seperti kaca dalam sebuah jendela, menjadi pelindung dan penjaga. Kepercayaan bisa kotor oleh perselisihan dan pecah karena ketidaksetiaan. Ketidakpercayaan muncul sebagai akumulasi emosi. Ada yang sengaja, ada pula yang tidak sengaja. Ini berakibat negatif dalam relasi suami istri. Akibat kedua adalah kemarahan. Luka dalam perkawinan membawa pada kemarahan yang sakit hati. Marah tidak bersalah, tetapi reaksi kemarahan itu membuat kita melakukan mekanisme pertahanan diri atau penyerangan. Dua hal ini akan merusak kehidupan keluarga bila dibiarkan berlama-lama bercokol dalam diri suami istri. Lalu bagaimana kita mengatasi masalah ini? Saya mau mengatakan yang pertama, yang perlu dilakukan adalah mengembalikan intimitas. Santo Paulus menasihati kita dengan mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4:31. Martin Luther King menegaskan bahwa
Pengampunan ini bukanlah tindakan yang hanya sekali saja, tetapi tindakan permanen, metanoia, yaitu pengampunan yang terus-menerus dan tanpa henti. Sahabat terkasih, mengapa perlu meminta maaf? Inilah tuntutan nurani. Kita harus minta maaf. Karena berbuat salah, karena kurang memaafkan, terjadi tuntutan keadilan. Hukum yang tidak memulihkan. Dapatkah memaafkan tanpa permintaan maaf? Bisa, tetapi tidak sempurna. Karena pengampunan tanpa maaf seringkali diusahakan demi keuntungan si pemberi maaf dan bukan pelaku kesalahan. Rekonsiliasi itu penting. Permintaan maaf menunjukkan bahwa kita tidak sempurna dan berani menerima tanggung jawab. Oleh karena itu, yakinlah bahwa minta maaf dapat dipelajari. Meminta maaf, hal yang mengekspresikan bahwa saya menyesal, bahkan saya bertanggung jawab. Yang salah adalah saya, dan saya menerima resiko tebusan apa yang harus kuperbuat. Dan sekalipun saya berjanji, saya tidak akan melakukannya lagi. Dan di dalamnya mengandung pula permohonan, apakah kamu mau memaafkanku? Memaafkan apakah harus dilakukan? Sebagai seorang beriman, jawabannya iya dan harus. Kitab suci memberikan pengajaran dan menegaskan bahwa kita harus mengampuni secara bebas. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Pembalasan adalah hak Allah. Kenakanlah kebaikan hati, kasih dan pengampunan. Kolose 3:12 sampai 13. Jangan membuat pengecualian masa sulit. Bagaimana saya memaafkan pasangan saya jika tidak meminta maaf? Atau bagaimana saya memaafkan bila saya terluka begitu mendalam? Orang bijak mengatakan, kamu tidak akan pernah memiliki seorang teman jika kamu mengharapkan seorang teman tanpa kesalahan. Karena semua manusia itu baik kalau kamu dapat melihat kebaikannya, dan menyenangkan kalau kamu melihat keunikannya. Tetapi manusia itu akan buruk dan akan membosankan kalau kamu tidak dapat melihat keduanya. Santo Paulus juga menasihati kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Kolose 3:13. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Kolose menempatkan kesabaran sejajar dengan pengampunan. Kita dapat lebih sabar jika kita rela mengampuni. Ketika memandang orang yang menyebalkan dan menyakitkan, hati kita juga perlu melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita yang sering menyakiti hatinya. Lalu, mengapa kita tidak mengampuni teman kita, pasangan kita? Kita yang percaya kepada Kristus mendapat kebangkitan bersama Kristus. Karena itu, kita harus memikirkan perkara surgawi. Perkara duniawi
termasuk marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor harus menjadi masa lalu dan tidak lagi kita lakukan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa menyimpulkan bahwa peraturan yang kelima dari perkawinan ini adalah berlatihlah untuk saling mengampuni. Inilah alat yang Tuhan berikan kepada pasutri dalam sakramen perkawinan. Inilah kunci untuk mempersatukan perbedaan. Inilah kekuatan Allah yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Pengakuan mempunyai kekuatan yang mengatasi segala kelemahan manusia. Inilah berkah yang diterima dalam sakramen. Inilah kekuatan ilahi yang ada dalam relasi suami istri. Berlatihlah terus tanpa henti dan bosan menggunakan pengampunan, karena bila tidak diasah dan dilatih, persatuanmu dan keharmonisanmu itu terancam oleh egoisme pribadi, karena mereka bukan lagi dua melainkan satu. Oleh karena pengampunan yang menyatukan. Selamat berlatih, dan akhirnya terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati Yesus melalui hati Maria. Amin.